Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari Biodas akan mempresentasikan tentang resensi film. Ini merupakan anggota dari kelompok kami. Baik, untuk film yang akan kami resensikan berjudul How Eleven Survive in the World Most Hostile Desert. Dengan institusi yang mempublikasikan adalah kanal YouTube, dan film ini adalah karya dari Thomas Behren on Rossi Koch dengan jenis karya film dokumenter dengan durasi 50 menit. Jadi, sinopsis dari film ini yaitu, film ini menyoroti perjuangan makhluk hidup di gurun Namib, salah satu ekosistem paling tua dan kering di dunia. Meski tampak tandus, gurun ini menjadi tempat bagi beragam spesies yang beradaptasi luar biasa terhadap kekeringan ekstrim. Tokoh utama di film ini adalah Clarissa, seorang gajah betina pemimpin kawasan di lembah Hohanib. Ia memimpin keluarganya menempuh perjalanan panjang, mencari air dan makanan di tengah musim kering yang berkepanjangan. Perjuangan Clarissa menggambarkan keteguhan dan kepemimpinan dalam menjaga kelangsungan hidup kelompoknya di alam yang keras. Selain gajah, film ini juga menyoroti hewan-hewan kecil seperti kumbang namib yang memanen embun, tokek pasir yang aktif di malam hari, dan ular sidewinder yang bergerak miring di atas pasir panas. Tak hanya itu, muncul pula kisah singa gurun dan serigala hoanib yang beradaptasi dengan kelangkaan makanan, bahkan hingga berburu anjing laut, berburu coklat di pesisir Atlantik. Cerita diakhiri dengan datangnya hujan yang menghidupkan kembali padang pasir, menandai siklus baru kehidupan di Gurun Namib dan menggambarkan bahwa adaptasi serta ketahanan adalah kunci untuk bertahan di alam yang keras. Selanjutnya yaitu ulasan film dan hubungannya dengan prinsip dasar biologi. Yang pertama yaitu prinsip universalitas. Dalam film, berbagai spesies dari gajah, kumbang, tokek, hingga singa menunjukkan kesamaan kebutuhan dasar meski hidup dalam kondisi yang berbeda. Semua organisme membutuhkan air, yaitu kumbang namib mengumpulkan embun di punggungnya. Gajah menggali tanah untuk menemukan sumber air di bawah tanah. Anjing laut memanfaatkan kabut laut untuk mempertahankan kelembapan tubuh. Yang kedua yaitu sama-sama membutuhkan energi. Mereka semua bergantung pada rantai makanan. Tumbuhan menyerap energi matahari, lalu gajah memakan tumbuhan, dan predator memakan hewan herbivora seperti gajah. Lalu yang ketiga yaitu melakukan reproduksi. Gajah betina melahirkan dan menyusui. Anjing laut melahirkan anak di pantai dan serigala melahirkan di sarang terlindungi. Baik, yang kedua ada prinsip kontinuitas. Nah, hubungannya dengan film ini adalah yang pertama, Gajah Betina Clarissa menjadi pemimpin kawasan karena pengalaman dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Ia mengetahui jalur migrasi dan sumber air tersembunyi di lembah. Nah, yang kedua, anak-anak gajah belajar langsung dari induknya cara menemukan makanan, menggali air, dan mengenali ancaman. Dan yang ketiga, dalam koloni anjing laut, induk mengenali anaknya melalui suara dan bau, menandakan pewarisan naluri keibuan dan komunikasi spesifik spesies. Oke, selanjutnya yakni prinsip evolusi. Hubungan dengan film yang pertama, gajah gurun memiliki bentuk tubuh yang berbeda dari gajah hutan, yakni lebih kecil, kaki lebih panjang, kulit lebih tipis. Ini merupakan hasil adaptasi terhadap suhu panas dan perjalanan jauh di padang pasir. Yang kedua yakni kumbang namib, beradaptasi dengan cara unik mengumpulkan embun pada permukaan tubuhnya yang keras untuk minum. Ini contoh luar biasa dari adaptasi morfologi dan perilaku. Yang ketiga ada ular sidewinder, bergerak miring agar tidak tenggelam di pasir panas. Ini merupakan bentuk adaptasi perilaku terhadap medan ekstrim. Yang keempat ada singa gurun, berburu mangsa yang tidak biasa, yakni anjing laut, karena kelangkaan makanan. Ini merupakan bentuk adaptasi ekologis terhadap sumber daya terbatas. Selanjutnya yaitu prinsip diversitas atau keanekaragaman hayati. Prinsip diversitas menjelaskan bahwa kehidupan memiliki keanekaragaman bentuk, fungsi, dan peran ekologis. Setiap spesies memiliki posisi unik dalam ekosistem. Nah, hubungannya dengan film, yang pertama di Gurun Namib,
Meskipun kondisi sangat keras, terdapat keanekaragaman yang besar, seperti gajah, tokek, kumbang, burung, singa, serigala, dan anjing laut. Setiap spesies itu menempati peran yang berbeda, seperti gajah sebagai herbivora besar, dia membuka jalur dan menebar biji tumbuhan. Kumbang dia sebagai dekomposer dan penyerap air kabut. Singa sebagai predator puncak yang mengontrol populasi herbivora. Serigala Hwanip sebagai pemakan bangkai dan pengendali keseimbangan ekosistem. Baik, selanjutnya ada prinsip homeostatis. Nah, hubungan dengan filmnya adalah yang pertama, gajah menjaga suhu tubuh dengan mengepakkan telinga dan mandi debu untuk mendinginkan kulit. Yang kedua, ada kumbang namib mengatur posisi tubuh agar embun mengalir ke mulutnya, menjaga keseimbangan air dalam tubuh. Dan yang ketiga, tokek pasir hanya aktif pada malam hari untuk menghindari panas berlebihan dan kehilangan air. Anjing laut berbulu coklat memiliki lapisan lemak tebal untuk mempertahankan suhu tubuh di perairan dingin. Yang selanjutnya yaitu prinsip interaksi. Interaksi ekologi, singa berburu anjing laut atau predator dengan mangsa. Gajah memakan tumbuhan, lalu menyebarkan bijinya melalui kotoran, yaitu mutualisme tidak langsung. Serigala memakan bangkai. Terus yang kedua yaitu interaksi sosial. Gajah hidup berkelompok dengan struktur sosial yang kompleks. Mereka saling melindungi dan bekerja sama. Induk dan anak gajah berkomunikasi dengan sentuhan dan suara rendah. Yang ketiga, interaksi abiotik, yaitu semua spesies beradaptasi terhadap faktor lingkungan seperti suhu ekstrim, kekeringan, dan kabut laut. Selanjutnya, kelebihan. Pertama, sinematografi. Gambar menunjukkan detail perilaku hewan terekam dengan jelas, memperkuat pemahaman konsep biologi. Kedua, narasi ilmiah ringan. Penjelasan tidak terlalu teknis, tetapi cukup akurat dan sesuai dengan konsep biologi dasar. Tiga, pendekatan emosional. Fokus pada satu tokoh gajah, Clarissa, membuat penonton lebih terikat secara emosional tanpa kehilangan nilai ilmiah. Keempat, nilai konservasi tinggi. Film ini menanamkan pesan tentang ketahanan ekosistem dan ancaman perubahan iklim. Untuk kekurangan dari film ini yaitu kekurangan data ilmiah kuantitatif. Film ini tidak menampilkan grafik atau statistik yang menjelaskan populasi, suhu, atau curah hujan secara numerik. Yang kedua yaitu kurang mendalam dalam aspek molekuler. Mekanisme fisiologis seperti pengaturan osmoregulasi atau proses metabolisme hanya dijelaskan secara visual tanpa uraian ilmiah. Yang ketiga, perlu pelengkap akademik. Untuk kegiatan belajar formal, guru atau dosen sebaiknya melengkapi film ini dengan artikel ilmiah atau penjelasan konsep biologis yang lebih detail. Oke, yang selanjutnya adalah pesan dan makna filosofis. Jadi film ini mengajarkan bahwa kehidupan selalu menemukan jalan, bahkan di tempat yang paling keras sekalipun. Setiap makhluk, sekecil apapun, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Kisah Clarissa dan kawanan gajahnya menjadi simbol ketahanan, pengetahuan ekologis, dan kerjasama sosial. 3 faktor penting yang juga menjadi dasar kelangsungan hidup manusia di bumi. Di tengah panas yang membakar dan pasir tanpa akhir, kehidupan tanpa bertahan, karena di alam, bertahan hidup bukan hanya asal kekuatan, tapi soal kebijaksanaan untuk beradaptasi. Baik, di sini ada kesimpulan film How Elephants Survive in the World Most Hostile Desert layak digunakan sebagai bahan ajaran biologi dan sumber inspirasi pendidikan lingkungan. Film ini menggambarkan keenam prinsip dasar biologi dengan jelas dan visual yang kuat. Kedua, memadu aspek ilmiah dengan narasi emosional yang menggunakan kesadaran konservasi. Ketiga, mengajarkan bahwa semua makhluk hidup tanpa terkecuali terikat oleh universalitas kehidupan dan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, film ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik, memperluas pemahaman tentang biologi sebagai ilmu kehidupan yang nyata, menyentuh dan relevan dengan keberlanjutan planet kita. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga video yang kami buat bermanfaat bagi kalian dan juga menambah wawasan kami semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.